Hai, Assalamualaikum. Nah, kembali lagi kan sama aku Nazia Hir. Nah, saat ini di video ini aku mau membahas tentang Alia Mas Said dan juga Torik Halilintar. Bagaimana pernikahan mereka dan apa yang akan terjadi, ya skip dikit-dikit aja lah. Kita tahu apa yang mungkin terjadi nantinya dari semua ini aku baca dari watak masing-masing ya. Aku bukan mendahului atau apapun ya, karena aku membaca semua ini dari watak dan juga dari isi hati. Nah, sebelumnya aku udah bilang kan di YouTube channel aku juga, kalian bisa scroll ke bawah, ada tentang Alia dan juga tentang Torik dan bagaimana kelanjutan hubungan mereka dan juga watak mereka juga. Dan kenapa Torik memilih Alia itu udah ada juga di YouTube channel aku ini. Kalian bisa scroll ke bawah ya. Nah, seperti yang aku udah bilang kemarin, Alia dan Torik ini pasangan yang bagus karena mereka tuh bisa saling menyimbangi sih dari satu sama lainnya. Ada yang kalau yang satu lagi keras, yang satu mampu meredam ya. Dan tentunya banyak sekali kecocokan antara mereka. Jadi adem ketemu adem karena Torik ini sebenarnya sifatnya ini, wataknya ini adem. Alia pun demikian, tapi tetap Torik juga punya prinsip, Alia juga tetap punya prinsip, punya ketegasan masing-masing, punya kemauannya masing-masing gitu. Nah, dari kedua karakter ini sangat baik sekali ya, tapi ada sesuatu ya yang aku mau ceritakan di sini ya, bagaimana rumah tangga mereka ya. Ini aku spill dikit-dikit aja ya, dalam arti gini loh. Alia ini punya sifat watak yang sabar, nerima, pekerja keras, dan juga Alia ini bisa sangat nurut banget, tipe wanita yang penurut ya. Kalau aku bilang dari segi watak, Alia ini adalah sebenarnya ya, kalau banyak yang benar-benar mengenal Alia ini salah satu ciri dari apa yang dia miliki adalah idaman para lelaki karena menurut ya. Sangat nurut sekali, sangat pengertian dan juga mensupport pasangannya. Nah, itu yang ada pada diri Alia yang sebenarnya sifat-sifat inilah yang disukai oleh lelaki. Aku di sini tidak menjatuhkan siapapun karena aku hanya membaca dari watak orang yang aku baca, tanpa aku bilang aku menjatuhkan si A. Iya, kalau ini begini, kalau ini begitu, tidak ya, itu tidak, karena semua manusia tetap punya kelebihan dan juga punya kekurangannya masing-masing. Nah, di sini yang aku lihat ya, si Alia ini kan penurut. Nah, si Torik juga sebenarnya orangnya penurut, bisa diajak komunikasi. Jadi misalnya kalau lagi ada Slack itu masih bisa diajak bicara, bisa diajak untuk bermusyawarah gitu. Cuma memang ya, kalau dilihat dari karakter watak yang lebih keras dan lebih dominan itu adalah si Torik. Torik lebih dominan, lebih punya peraturan. Tapi peraturan Torik di sini tuh bagus ya, karena dia punya jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa melindungi gitu, jiwa ingin rumah tangganya utuh, hubungannya utuh gitu. Walaupun memang ya di dalam pernikahan nanti dengan Alia akan ada gesek-gesekan yang dimulai oleh Torik ya. Mungkin ada beberapa prinsip, ada beberapa aturan gitu, tapi kembali lagi karena si Alia ini memiliki sifat penurut ya, dan juga dia ini adem pembawaannya, jadi insya Allah itu hanya secuil gesekan yang mampu mereka atasi. Semua rumah tangga yang menjalani rumah tangga pasti mengalami pergesekan atau ya kegores-gores sedikit lah, tapi bukan karena orang ketiga, melainkan karena sebuah prinsip, sebuah pendapat yang berbeda. Di luar itu tidak ada. Memang kalau untuk rezeki
ya, Alia dan Torik ini akan selalu ada gitu, ada aja jalannya dan punya aja, walaupun mungkin nggak langsung wear dalam jumlah besar gitu, tapi dia manteng gitu loh, rezekinya tuh ada aja gitu loh. Kan lebih baik begitu daripada tiba-tiba dapatnya segunung, totonya nggak dapat sama sekali. Nah jadi kan lebih baik main di aman aja gitu, ada walaupun nggak langsung wear gitu loh, nggak langsung kayak apa ya, berlebihan gitu, tapi mereka melewati proses yang sedang gitu di keuangan ya, sedang tapi aman gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang wah nanti rezekinya jadi seret, aku dengar gitu beberapa orang yang bicara itu, tidak, karena Alia juga membawa hoki untuk Torik. Terlebih Alia ini juga orangnya bekerja. Nah, bagusnya sifat Torik ya, Torik ini punya apa ya? Jiwa tuh yang bisa saling mensupport gitu. Torik bisa menjadi penyemangat gitu. Begitu juga Alia gitu. Dengan caranya Alia, dan aku suka sih sama sifatnya, wataknya dan karakter Alia. Kenapa? Karena dia nurut, adem, dan logikanya sangat bekerja dengan baik ya. Dan kita tidak bisa pungkiri Alia banyak melewati proses kehidupan yang sangat amat luar biasa. Nah, jadi buat kalian yang menghujat ya, yang membanding-bandingkan, ingat proses hidup orang berbeda-beda, mental orang berbeda-beda, dan trauma orang pun berbeda-beda. Aku bilang Alia itu sangat menerima setiap proses kehidupannya gitu. Ya kalaupun dia ada sesuatu yang dulu-dulu, nah itu kan manusiawi ya, tapi dari itu kan dia belajar untuk menjadi lebih baik. Nah itu dia kenapa jangan kita selalu menilai orang itu harus sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Nah kembali lagi, pernikahan mereka ini bagus, adem ya, walaupun ada pergesekan mereka bisa melewati itu semua, dan tidak seperti yang dibayangkan beberapa orang, bahkan diprediksi, diramal rezekinya seret begini akan begini, tidak, karena Alia ini sifatnya adem dan saling menerima. Dan Torik ini juga baik sekali, dia bisa mengerti pasangannya, bisa diajak berkomunikasi, bermusyawarah, tukar pikiran gitu. Jadi insya Allah aman-aman aja. Buat yang meramal-meramal atau coba membaca yang berkata seperti itu, aku bilang tidak. Karena apa? Karena Torik dan Alia ini bagus banget, sama-sama adem. Walaupun Torik ini ya sebagai lelaki kan wajar kalau dia punya satu prinsip lebih dominan gitu. Nah jadi insya Allah rumah tangga mereka baik-baik aja, bagus ya. Terlebih mereka berdua ini sangat mau menampung atau menerima saran-saran dari orang yang lebih tua atau dari siapapun. Nah itu dia bagusnya. Nah untuk kalian semua aku rasa cukup ya, sudahi saling menghujat. Ingat, pacaran sama si A 10 tahun 20 tahun, tapi kalau memang tidak jodohnya, itu bukan jodohnya. Nah kembali lagi nih, aku ingatkan, siapapun yang mau dibacakan karakternya dan lainnya, idola dari idola kalian bisa ketik di kolom komentar aku. Terima kasih. Assalamualaikum.